Ini adalah konten audio, jadi kalian bisa mendengarkan ini sambil beraktivitas tanpa perlu melihat videonya. Selamat mendengarkan. Cara Halo semuanya, kembali lagi di Arya Shit Podcast. Bukan podcast horoskop, melainkan podcast musik. Oke, kita kembali lagi di Arya Shit Podcast. Bagaimana nih kabar kalian semua? Apakah kalian hari ini sudah menang war tiket Coldplay? Karena hari ini gue recording podcast ini di hari Rabu ya. Karena ini mau tayang besok di hari Kamis dan hari ini adalah 17 Mei 2023 dan tadi pagi itu sangat-sangat chaos ya kayak perpesanan tiket untuk konser Coldplay gitu. Jadi tadi pagi aja di kantor gue sampai banyak banget yang ricuh karena perebutan tiket konser Coldplay gitu. Jadi gue juga sampai ngebantu temen gue untuk backup bila mana dia komputernya nge-lag atau apapun itu, cuma ya akhirnya teman gue dapet, ada juga yang enggak. Jadinya gue ingin membahas soal itu gitu di sini karena ini sangat besar juga ya. Karena ya beritanya tuh ada di mana-mana gitu. Gue sekarang kayak tadi pagi atau tadi siang gue kalau ngelihat sosmed tuh isinya cuma orang-orang ngeluh kayak nggak dapet tiket aja gitu, kayak banyak yang nggak dapet tiket, ada orang yang bener-bener nge-war terus nggak dapet. Jadi semua orang dengan meme-memenya mengeluarkan kayak meme kecewa karena tidak dapet tiket konser lah atau kayak telat lah dan segala macam, kayak telat beberapa menit aja itu bisa nggak dapet. Bahkan temen gua di kantor gue itu beberapa beberapa temen gue itu ada yang kayak padahal mereka loginnya atau mereka ngeklik linknya tuh secara berbarengan gitu. Maksudnya kayak nggak ada jeda gitu. Ketika jam 10 kan dibukanya jam 10 ya. Ketika jam 10 tuh mereka langsung ngeklik si link itu. Ketika itu udah bisa diklik langsung diklik dan itu bener-bener random. Ada yang udah dapet, sebagian juga belum. Jadinya itu sangat-sangat sangat-sangat bener-bener lu telat semenit atau sedetik atau beberapa detik aja tuh lu udah nggak kebagian gitu. Jadinya di sini gue akan membahas soal itu. Tapi sebelum ke sana, jika kalian ingin berdonasi kepada Arya Shit Podcast, kalian-kalian nih yang masih punya duit banyak untuk nonton Coldplay, siapa tahu ingin berdonasi kepada Arya Shit Podcast, bisa langsung ke link Saweria di bawah di deskripsi ataupun di bio. Kalau kalian ingin beriklan, siapa tahu ada calo-calo di sini yang ingin mengiklankan tiketnya, kalian bisa langsung kontak ke aryashitpodcast@gmail.com. Oke, kita lanjut ke topik kita. Gue sekarang ingin membahasnya bukan orang-orang yang nge-war tiket atau apapun itu. Cuma gue ingin membahas kayak sebenarnya perlukah orang-orang FOMO yang cuma kayak ingin ikut tren gitu, fear of missing out gitu. Jadi kalau nggak ngikutin tren tuh dia kayak mungkin tidak gaul gitu atau tidak tidak seperti orang pada umumnya gitu. Jadinya dia sok-sokan ikut ngewar tiket Coldplay gitu. Jadi ya gue ingin membahas apakah orang FOMO perlu ikut war tiket Coldplay gitu atau enggak, apakah orang FOMO boleh ikut konser Coldplay gitu. Iya, sebenarnya mungkin kalian udah tahu jawaban gue. Jawaban gue ya sebenarnya kalau misalkan si orang FOMO ini punya duit, ya boleh-boleh aja, kenapa enggak gitu. Karena pun dia FOMO, terus dia udah mau FOMO gitu, udah kayak pengen banget ngikut tren dan dia punya duit gitu, ya bebas dia bisa menggunakan duitnya se sesukanya dia gitu. Cuma ya yang gua kasihan di sini adalah kalau misalkan ada orang yang bener-bener ngefans banget sama Coldplay, yang tahu semua lagunya dan dia bener-bener nungguin konser Coldplay di Indonesia. Karena ini pertama kali di Indonesia ya.
banyak fans-fans Coldplay itu mereka sebelum-sebelumnya tuh sering banget ke luar negeri. Ketika Coldplay di Singapura itu orang-orang ya bela-belain ke Singapura karena mumpung deket gitu kan dari Indonesia. Kayak Singapura buat nonton Coldplay. Nah sekarang momennya tuh Coldplay bener-bener ada di Indonesia. Lu nggak perlu harus pakai pesawat ke Singapura atau menginap di Singapura. Lu cuma tinggal perlu datang ke Jakarta doang gitu. Tinggal datang ke GBK selesai gitu nonton Coldplay. Jadi experience-nya tuh beda aja gitu kalau di negara kita sendiri. Makanya si orang-orang FOMO ini menurut gue ya boleh-boleh aja, cuma ya gue kasihan aja sama orang yang bener-bener pengen nonton banget konser Coldplay gitu. Karena kadang kehalang sama orang-orang FOMO seperti ini gitu. Cuma ya saran gue untuk orang-orang yang FOMO, dia mungkin nggak tahu lagu-lagunya Coldplay atau bahkan baru denger Coldplay ketika ada beritanya di mana-mana gitu Coldplay mau ke Indo terus kayak Coldplay apaan ya gitu. Coba dengerin gitu. Menurut gue saran gue untuk orang FOMO seperti kalian itu ya coba dengerin lagu-lagu Coldplay-nya. Ya minimal lagu-lagu yang paling terkenal lah gitu, lagu-lagu yang paling terkenalnya. Sebenarnya gue juga bukan bukan pendengar Coldplay banget, gue bukan fans Coldplay parah, kacau gitu. Gue cuma suka beberapa lagu terkenalnya aja. Gue sempet sempet denger lah dulu. Gue suka sama lagu-lagu terkenalnya Coldplay gitu. Cuma gue nggak apa ya, nggak segitu nguliknya soal Coldplay gitu. Jadinya gue bukan bukan fans Coldplay sebenarnya gitu. Cuma ya gue tau lah kayak Yellow mungkin atau apa ya yang Him for the Weekend apa sih gue lupa. Adventure of a Lifetime mungkin. Ya pokoknya yang lagu-lagu terkenalnya gue juga lupa. Gue sampai lupa judulnya tuh karena gue jarang dengerin juga gitu. Jadi ya saran gue untuk kalian orang yang FOMO dan kalian dapet tiket, terus kalian misalkan mau nonton tapi nggak tahu ini band mana, band asal mana, lagunya seperti apa, coba coba dengerin aja. Lagunya cukup-cukup enak kok dan banyak juga yang udah populer gitu, tinggal kalian dengerin aja. Kalau gue karena gue bukan bukan fansnya Coldplay gitu. Kalaupun gue punya duit kayaknya gue juga nggak akan nonton juga karena gue bukan fansnya. Jadi gue nggak mau nonton juga. Gue takut malu aja di sana ketika orang-orang pada nyanyi. Gue enggak gitu. Itu kalau gue ya. Dan emang sebenarnya konser Coldplay juga udah terkenal bagus sih. Jadi kayak waktu itu pernah ada yang bilang kayak dikasih gelang gitu. Nanti gelangnya warna-warni bisa ketika refnya misalkan gitu si gelangnya nyala-nyala dan satu satu stadion atau satu panggung itu pada nyala semua. Ya kira-kira kayak gitu sih. Emang bagus. Kalaupun bukan bukan fansnya juga mungkin kayak mereka ingin merasakan experience-nya gitu menonton konser Coldplay. Cuma ya menurut gue mah kasih aja lah tiketnya ke orang-orang yang bener-bener suka Coldplay gitu. Cuma kalau kalian ya pengen ya terserah itu duit-duit lu gitu kan ibaratnya. Ya sudahlah. Selamat menonton nanti. Dan juga kalau untuk presale tadi ya dikabarkan udah habis. Kalau nggak salah temen gue aja sampai ada yang nggak dapet. Jadi katanya sih besok mau ada presale lagi. Terus juga di tanggal berapa tuh 19 ya atau tanggal 18-nya ada yang bukan presale gitu, yang tiket on sale mungkin disebutnya gue lupa. Ya pokoknya tiket yang itunya yang bukan presale-nya ada juga. Itu juga gue nggak tahu kalau misalkan udah sebanyak ini dan udah banyak yang dapet, apakah yang on sale-nya masih tetap dibuka gitu? Masih ada beberapa tiket gitu dipisahin entah bagaimana, pokoknya gitulah. Jadi ya semangat untuk war tiketnya, semangat juga kalau kalian udah dapet tiketnya, semangat nontonnya dan jangan rusuh. Coldplay baru pertama kali kesini. First impression is everything dan mudah-mudahan nggak di demo.
Oke segitu dulu podcast Area Shade kali ini. Jangan lupa follow podcast ini di Spotify, di Noise, di Pogo, di YouTube atau dimanapun itu kalian mendengarkannya. Follow juga Instagramnya Area Shade Podcast dan subscribe juga YouTube-nya dan sampai ketemu di Area Shade Podcast selanjutnya. See you guys.